Selepas PKP yang ketiga ataupun lockdown yang ketiga di negara Malaysia, gereja dibuka semula dan pada minggu itu adalah ada ibadah sabda minggu, dan saya menghadirkan diri di dalam ibadah sabda itu. Ketika komeni pada waktu itu, roti komeni itu masih seperti yang sebelum-sebelum ini. Ianya terasa wangi, sedap, manis. Begitulah rasanya. Pasti beramai orang yang tertanya-tanya, bagaimanakah rasa roti komeni di dalam Katolik itu? Di dalam agama Katolik, roti komeni yang telah dikonsekrasikan itu di dalam misa kudus, yang roti pada fisiknya didoakan untuk bertukar menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Itulah yang saya pahami di dalam gereja Katolik. Minggu pertama selepas PKP ketiga itu, saya menyambut komeni itu masih dalam rasa yang sebelum-sebelum ini. Ialah rasa sedap dan masih manis. Tetapi minggu kedua selepas PKP yang ketiga itu, saya menghadirkan diri lagi ke ibadah sabda. Dan ketika komeni itu, selepas memasukkan roti komeni itu di dalam mulut saya merasa agak terkejut karena kali ini rasa rotinya terlalu jauh berbeza daripada minggu pertama ataupun seminggu yang lalu itu. Saya merasakan roti itu seperti daging buruk. Daging buruk, jika sesiapa yang pernah merasa makan daging buruk, biarpun ia buruk sedikit, pastilah rasa tidak sedap. Apalagi kalau yang daging yang betul-betul buruk. Jadi ketika saya kembali di tempat duduk saya itu, saya berlutut dan berdoa dan bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya kata, Tuhan, apa dosa saya? Adakah saya telah melakukan dosa yang besar yang saya tidak sadari, sehingga kan tubuh dan darahmu terasa seperti daging buruk ini? Karena di dalam gereja Katolik dan pengalaman pribadi saya sendiri selama menyambut tubuh dan darah Kristus, yaitu roti komeni. Rasa roti itu adalah melambangkan kehidupan kita seharian. Sebagaimana manisnya, rasa sedapnya, dan rasa wanginya itu. Berarti hidup kita berada dalam kekudusan ataupun berada dalam kasih karunia Tuhan, berarti kita menjauhkan dosa. Dan jika roti itu terasa pahit, tawar, ataupun ianya terasa hampar, semua itu adalah seperti lambang-lambangnya kehidupan kita seharian. Tetapi roti yang kali ini yang terasa busuk itu, seperti daging buruk itu, saya betul-betul merasa agak terkejut karena seumur hidup saya tidak pernah lagi makan roti komeni itu seperti daging buruk. Jadi dalam beberapa ketika saya berlutut itu bertanya-tanyakan kepada Tuhan,
mengapa tubuh dan darah Kristus itu terasa seperti daging buruk, dan bertanyakan, dosa besar apakah yang telah saya lakukan? Dan begitulah, selepas itu saya masih termenung memikirkan mengapa terjadi begitu.